Setelah melakoni dua partai besar melawan Palestina dan Argentina, Sinteyong mengaku cukup puas dengan apa yang ditampilkan para pemainnya. Meski begitu, di satu sisi pelatih asal Korea itu juga menyadari kalau masih banyak kekurangan yang mesti diperbaiki. Hal itulah yang kini jadi konsen beliau, sebab bagaimanapun tantangan sesungguhnya adalah di Piala Asia nanti. Karena kita juga tahu kalau Indonesia tergabung dengan tim-tim kuat macam Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia benar-benar mendapat pelajaran berharga dalam FIFA Matchday kali ini, di mana tim Garuda benar-benar mendapat ujian kala melawan tim yang secara ranking jauh di atas. Meski tak mampu menang, namun setidaknya ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dari laga melawan Palestina dan Argentina. Ya, saat melawan Palestina, Indonesia mampu menampilkan gaya permainan yang sangat apik, khususnya dalam hal build up, di mana tampak terlihat pattern serangan itu jelas sudah ada. Meski begitu, kualitas finishing pada akhirnya yang masih menjadi lagu lama buat skuad Merah Putih. Nah, lain Palestina, lain pula Argentina. Sinteyong jelas sadar diri kalau kualitas individu pemain Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan sang juara dunia. Untuk itu, dalam laga tersebut, Coach Shin lebih mengutamakan kekuatan defense. Tentu saja itu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana level kekuatan pertahanan Indonesia. Sebab di Piala Asia, khususnya saat melawan Jepang, Indonesia kemungkinan juga akan menggunakan taktik pragmatis demi meredam lini serang tim Samurai Biru yang bagaimanapun diisi nama-nama top seperti Koaro Mitoma, Daichi Kamada, hingga Takefusa Kubo. Ya, meski pada akhirnya jebol 2 kali, namun secara keseluruhan taktik defense yang ditekankan Sinteyong di laga ini cukup membuat Argentina frustasi. Dan bahkan Indonesia juga sempat beberapa kali membahayakan gawang sang juara dunia. Meski kembali lagi kualitas finishing jadi problem yang seolah masih jadi penyakit. Meski berhasil menahan Argentina untuk tak mencetak banyak gol, namun bukan berarti lini belakang Indonesia ini bisa dibilang sudah oke. Jelas masih banyak sekali hal yang mesti diperbaiki, di mana salah satunya adalah meminimalisir kesalahan elementer. Mulai dari kiper yang sering bikin jantungan saat menguasai bola, atau back bahkan sekelas Jordi Amat pun tak luput dari blunder. Hal-hal semacam ini jika levelnya uji coba mungkin tak apa. Tapi kalau sudah di level kompetisi atau turnamen jelas akan sangat merugikan. Untuk itulah Sinteyong harus benar-benar memperhatikan hal itu. Karena secara tim sudah sangat baik. Namun ya tadi, individual error itu yang kadang justru jadi bumerang untuk Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini tak kekurangan pemain tengah yang hebat. Terlebih, kini Indonesia sudah diperkuat pemain keturunan dalam diri Ivar Jenner.
Tentu saja, ia diharapkan bakal bisa segera beradaptasi dengan baik ke depannya agar bisa menunjukkan kualitasnya. Memang di laga melawan Argentina, ia sendiri belum bisa berbuat banyak, mengingat level lawan yang dihadapi plus usianya yang masih sangat muda. Nah, selain Ivan, ada lagi pemain yang juga diharapkan bakal bisa menjadi sumber kreativitas serangan timnas, yakni Marcelino Ferdinand. Di mana gelandang muda yang satu ini sebenarnya sudah oke dalam hal mentalitas dan teknik. Akan tetapi, seperti dasarnya pemain muda pada umumnya, Marcel ini masih sering telat dalam mengambil keputusan. Nah, dengan waktu yang masih ada, ia diharapkan bakal lebih mengasah lagi kemampuannya di Liga Belgia. Sehingga nantinya ia dan Ivan diharapkan bakal bisa jadi sumber kreativitas. Karena untuk urusan bertahan dan menjaga kedalaman, bisa dibilang Mark Klok sudah sangat cocok untuk peran tersebut. Lagi dan lagi, masalah kualitas finishing harus jadi PR yang belum terselesaikan, di mana dalam dua laga terakhir Indonesia gagal mencetak gol. Memang saat melawan Argentina kita tak berekspektasi banyak, namun dari beberapa peluang sebenarnya Indonesia bisa saja mencetak gol andai bisa lebih klinis lagi. Pun begitu saat melawan Palestina, banyak sekali peluang matang yang terbuang percuma. Mungkin melihat itu semua, Sinteyong harus benar-benar mencari sosok finisher handal yang tak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Nama pemain seperti Ramadan Sananta mungkin bisa dicoba kembali di FIFA Matchday berikutnya. Karena bagaimanapun, ia pasti saat ini sangat termotivasi untuk membuktikan segalanya setelah tak dipanggil dalam laga melawan Palestina maupun Argentina. Selain itu, Sinteyong tampaknya juga masih mencari pemain keturunan lainnya yang berposisi sebagai nomor 9. Karena Rafael Strijk sejatinya lebih optimal sebagai winger. Dan nama-nama seperti Jim Krok asal klub Vitesse Belanda atau Ilyas Alhaf yang kini membela Almere City di kasta kedua Liga Belanda dan telah mengemas total 18 gol dan 12 assist untuk klub tersebut. Nah, bila nantinya rencana itu terrealisasikan, maka nama-nama seperti Witan Sulaiman, Denny Sulistiawan, hingga Dimas Derajat harus lebih meningkatkan lagi performanya bila tak ingin tersisih dari timnas. Khusus buat Dimas, ia tentu diharapkan bisa kembali lagi ke performa terbaiknya setelah cukup lama menepi karena cedera. Sebab bagaimanapun, Dimas ini masih menjadi salah satu striker modern terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Di mana selain jadi target man, ia juga mampu jadi pembuka ruang bagi rekan-rekannya. Ya, kini menarik ditunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong. Karena bagaimanapun, Piala Asia nanti adalah ajang paling penting yang bakal dijalani bersama timnas Indonesia. Selain tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026. So, kita doakan saja semoga Coach Sin bisa memberikan sesuatu yang maksimal dan para pemain yang dipilih juga bisa selaras dengan apa yang diharapkan olehnya. Karena bagaimanapun sekali lagi, di tangan Sinteyong, Indonesia benar-benar telah menunjukkan progres yang begitu pesat. Jadi, buat para local pride sejati, sudahlah, dukung saja Coach Sin dan singkirkan ego kalian. Kalau hanya nggak pernah juara di level ASEAN, terus dikatain jelek tanpa melihat apa yang telah diberikan Sinteyong selama ini. Ya, selamanya mindset kalian akan berada di sana terus. Karena sejatinya, misi Sinteyong adalah membuat Indonesia bisa konsisten bersaing di level Asia, bukan ASEAN.